Al-Bashir wa Nadir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala, wa qaddassallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Nomor hadis 7970 3 atau 4 riwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, ma laqiya syaitan. Betul sebelumnya ma laqiya syaitan, tidak menjumpai oleh syaitan akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mundu aslama, sejak beliau masuk Islam, kecuali kharra liwajhihi, menunduk ia syaitan bagi mukanya. Terjemahan harfiahnya begitu. Maksudnya syaitan ketika ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab pasti menundukkan kepala karena takut. Riwayat yang lain, tidaklah Sayyidina Umar melewati satu gang lalu syaitan akan melewati gang tersebut. Apabila Sayyidina Umar lewat satu gang, syaitan akan cari gang lain. Kenapa syaitan takut dengan Sayyidina Umar? Karena ada sifat. Sebetulnya dengan sahabat yang lain juga, tapi secara khusus Nabi katakan Sayyidina Umar, karena yang tegas dengan kebenaran itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang menegur Nabi ketika Nabi waktu hidup itu ya Sayyidina Umar saja. Menarik baju Nabi ketika Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay. Kemudian yang apa lagi? Sayyidina Nabi ingin menyolatkan wanita yang berzina, yang dibunuh, yang mati karena rajam. Walaupun kadangkala tindakan beliau itu tidak tepat, seperti beliau melarang Nabi menyolatkan wanita penzina yang sudah bertobat. Nabi tetap salatkan. Kemudian ketika ada keputusan tawanan perang Badar, beliau putuskan bunuh. Jadi karena asyaddu alal haq, tegas atas kebenaran, inilah yang menyebabkan syaitan tidak berani, atau kalau bertemu sekalipun syaitan tundukkan kepala. Kalau dengan kita, setan kawan. Innal mubazzirina kanu wana syayatin. Itu yang buang pakaian itu setan, kawan setan sama dia. Makan nasi di nampan gak habis, kawan setan. Tidak ngurus pakaian yang jatuh, kawan setan. Mubazzir. Mali arakum izin, hadis sahih. Kenapa aku melihat kalian itu duduk berkelompok-kelompok? Izin, duduk berkelompok-kelompok.
Jadi ketika Nabi masuk dalam Masjid Nabawi, ada di sana 4 orang bikin halaqah, di situ bikin kelompok, di sana bikin kelompok. Nah, di sini bukan sebuah kekaguman pertanyaan ini. Ini bantahan. Karena Imam Abdul Rauf Al-Manawi mengutip ayat yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian yang tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi kalau dalam masjid, kalau ada majelis umum, kita duduk di majelis umum. Majelis bayan, majelis pengajian. Tapi apabila tidak ada majelis umum, maka duduk masing-masing menghadap kiblat. Kecuali kalau memang programnya berkelompok, belajar kelompok, makan berkelompok. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang lain, Nabi menegaskan, Nabi membantah sikap sahabat yang duduk berkelompok-kelompok. Ini orang Ansor, ini Muhajirin saja, ini orang-orang berkelas, ini kurang kelas, ini tak ada kelas. Nabi tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Sehingga di dalam Masjid Nabawi itu ada majelis, satu qiraatul Quran, mereka duduk rapat-rapat, sebagian yang lain duduk dengan rapat menutupi badan saudaranya karena banyak enggak punya baju, lalu mendengarkan bacaan satu orang di antara mereka. Jadi ada kesatuan umat yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka enggak ada kelompok-kelompok. Kalau Hawari musyawarah, ya atas nama Hawari kelompoknya, itu bukan karena kelompok. Sehingga tidak digalakkan membuat itu baju-baju apa namanya itu, baju kelompok, raudhah, yang buat jaket raudhah, enggak digalakkan. Kecuali waktu 17 Agustus, itu lain masalahnya. Hanya sebatas itu saja. Kesebelasan, apa namanya? Apa namanya? Macam-macam tuh buat. Itu enggak ada masalah. Nah, mali arakum izin. Jadi pemahamannya bukanlah seperti apa namanya, secara umum tanpa ada definisi atau penjelasan lengkap. Maksudnya kelompok yang tidak diperlukan, kelompok yang memunculkan perpecahan di kalangan umat. Mali walid dunia, apa urusan saya dan dunia? Itu nama istifham ingkari. Dalam sastra Arab atau kaidah nahwu itu masuk kategori istifham ingkari. Maksudnya tidak ada urusan aku dengan dunia. Ma ana fid dunya illa karakibin. Tidaklah aku, kata Rasul, di dunia ini. Di antaranya Imam Bisrul Hafi, seorang ulama yang kemana-mana nggak pakai sendal. Nah, ada Sinun Al-Misri, ada juga siapa lagi? Bisrul Hafi, Sunan Al-Misri, Imam As-Sukuti. Ada sekian para ulama sebagai contoh bagi kita untuk memahami hadis ini. Kalau dalam kehidupan kita tidak bisa menggambarkan dan menyampaikannya. Hanya mereka yang bisa menafsirkan hadis ini dalam kehidupannya. Kata Rasul, saya di dunia ini hanya seperti musafir yang bernaung di bawah pohon, kemudian sesaat setelahnya pergi meninggalkan pohon tersebut. Jadi kita berangkat daripada alam rahim menuju alam akhirat, sehingga sebentar di dunia, ya palingan 60 tahun.
Jadi nggak akan tinggal lama di dunia. Jadi nggak perlu terlalu membangun dunia. Nggak ada musafir di bawah pohon itu meninggalkan barang-barangnya, menurunkan barang dari kendaraannya. Pasti yang diturunkan adalah barang-barang yang diperlukannya saja. Bikin rumah seperlunya, sesuai dengan jumlah keluarga yang diperlukan. Bahkan ketika sahabat minta izin kepada Nabi untuk memperbaiki rumahnya, jawaban Sayyidina Rasul adalah, menurut perkiraan saya, kamu lebih dulu mati pada rumahmu roboh. Artinya nggak perlu diperbaiki. Bukan juga dalam makna dibiarkan hancur berantakan. Jadi makna sana bukan dibiarkan kotor, bukan dibiarkan hancur, bukan dibiarkan berantakan. Bukan itu maksudnya. Artinya kebersihan tetap, kerapian tetap, tapi tidaklah perlu dengan bangunan yang mungkin kita lebih dulu meninggalkannya, atau kita tinggalkan untuk anak cucu kita yang mereka akan robohkan nanti, ganti dia bangun yang lain. Dah capek orang tuanya buat rumah, datang anaknya ada uang, dirombak rumahnya. Nah kalau betul mau dirombak juga nggak perlu dibangun. Nah begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Jadi antum pikir sekarang, belajar, baca, amalkan, pahami, sampaikan. Urusan yang lain, paling keluar dari pondok dalam usia 25 ya, 30. Ya tinggal 30 tahun lagi. Apalagi Minangkabau nggak ada urusan mikir rumah, karena numpang di rumah perempuan. Kan tidak aman itu. Nah, jadi kehidupan dunia hanya seperti pengendara yang mampir sebentar di bawah pohon, yang siap-siap akan meninggalkannya. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Adzan insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an hayya 'alal falah.
asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis berikutnya nomor 7978. Hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis hasan. Maaf sebelumnya, ma mata nabiyyun, tidaklah meninggal seorang nabi kecuali dufina haitsu yuqbadu, dikuburkan ia nabi di mana diwafatkan ia nabi. Kecuali dikuburkan ia nabi di mana diwafatkan ia nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja. Gak ada sahabat seorang pun yang tahu dan hadis ini kecuali hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat bermusyawarah, ada yang mengusulkan Nabi dikebumikan di Baitul Maqdis, dikumpulkan dengan para nabi yang lain. Ada yang mengusulkan dibawa ke Makkah karena adalah kampung halaman baginda Rasul. Ada mengatakan dikuburkan di Baqi'. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merekam hadis ini, tidak ada seorang nabi pun melainkan akan dikuburkan di mana beliau dicabut nyawanya. Maka kubur nabi di bawah ranjang beliau. Sehingga dalam hadis yang lain ketika nabi hidup, nabi katakan ma baina qabri wa mimbari, antara kubur aku dan mimbarku. Hadis yang lain ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Jadi Nabi katakan rumahnya kubur. Dan Nabi melarang para sahabat untuk pindah dekat ke Masjid Nabawi, karena Nabi tahu bahasanya Masjid Nabawi akan diperluas. Dan Nabi sudah memprediksi warna Masjid Nabawi itu putih, karena dalam sebuah hadis dikatakan Dajjal akan lahir di akhir zaman, akan muncul di akhir zaman. Dia akan berdiri di sebuah gunung, lalu ditunjuk, itu lihat singgasana putih Muhammad. Maknanya Nabi sudah tahu bahasanya masjid akan diperlebar. Nabi sudah beritahukan bahasanya di dalam kubur Nabi adalah di rumahnya. Berarti pernyataan yang disampaikan oleh Salafi Wahabi, kenapa kubur Nabi ada di Masjid Nabawi, kata mereka salah arsitek. Itu arsiteknya yang salah. Nah, karena kalau dikatakan haram juga, berarti dia nggak boleh sholat di Masjid Nabawi. Tidak boleh sholat di kubur yang di masjid yang depannya ada kubur. Ketika ditanya Masjid Nabawi, katanya itu arsiteknya yang salah. Itu alasan, satu-satunya alasan yang bisa diterima itulah arsiteknya salah. Bukan arsiteknya yang salah, itu memang sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Maknanya kubur di depan masjid bukan perkara yang dilarang. Penafsiran jangan jadikan kuburku tempat sholat, itu memang dijadikan betul-betul dijadikan tempat sujud, bukan tempat menghadap sholat. Karena di Nabawi kita pasti sebagian jamaah menghadap ke kubur. Nah, ma mahaqal islama, tidak ada yang mengikis Islam. Ma mahaqa, tidak ada yang mengikis Islam. Syai'un, sesuatu apapun, itu ditakhir, harusnya di depan letaknya. Itu adalah khabar pada manafi. Mahqas suhi, seperti kikis atau dikikis oleh kekikiran. Tidak ada yang mengikis Islam oleh apapun seperti dikikis oleh kekikiran. Suhi itu maknanya syiddatul bakhil. Kalau bakhil kikir,
Kalau suhi sangat kikir. Wa may yuqa suha nafsihi faulaika wa may yuqa suha nafsihi faulaika Diki, faulaika apa? Faulaika muflihun. Faulaika humul muflihun. Siapa yang dilindungi daripada kekikiran dirinya, dialah orang beruntung. Jadi sifat suha ini akan menghabiskan Islam seseorang. Karena ketika dia kikir dengan harta, dengan dirinya pasti lebih kikir. Nah, itu penafsiran daripada Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Idza zahaba bazlul mal bahwa bin nafsi asyahhu. Apabila dia kikir untuk menyerahkan hartanya, maka dia dengan dirinya justru lebih kikir. Kadang-kala untuk zakat saja dikurangi. Kadang-kala untuk zakat saja dia merasa banyak memberi pada seseorang. Itu enggak kebanyakan tuh zakat sama dia. Itu namanya kikir. Zakat itu kan sesuatu yang memang harus diberikan. Sehingga tidak ada bahasa terima kasih. Sehingga tidak ada bahasa telah merasa memberi. Nah, justru terima kasih karena sudah mau menerima. Lain halnya dengan pemberian sunat. Kalau zakat itu bukan pemberian, itu mengembalikan hak orang. Karena Nabi bersabda, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiru. Maaf, hadis Nabi mengatakan, tukhazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya mereka, dikembalikan kepada yang fakir mereka. Dikembalikan, bukan diberikan. Kalau dikembalikan berarti barang itu milik dia, kita kembalikan sama dia. Nah, jadi yang mengikis Islam, dari diri seseorang, yang paling parah itu adalah kikir, suha. Ma marartu lailatan usriyabi, tidaklah aku lewat pada satu malam usriyabi yang diisrakan denganku, bimalain dengan sekelompok dari malaikat. Nabi naik langit pertama, ketemu sekelompok malaikat, naik kedua, naik ketiga, langit keempat, sampai ketujuh. Nabi bertemu dengan sekelompok malaikat. Kata beliau, tidaklah aku lewat pada malam yang diisrakan aku dengannya, dengan sekelompok malaikat, illa qalu, kecuali mereka malaikat berkata, wahai Muhammad, mur ummataka bil hijama, perintahkan umatmu untuk berbekam. Hadis hasan dari Imam At-Tirmizi. Perintahkan umatmu dengan berbekam. Seluruh malaikat pesannya begitu. Perintahkan umatmu dengan berbekam. Nah, jangan berbekam hari Kamis. Kemarin ketemu hadis yang mana? Sunan Abu Daud. Orang yang berbekam hari Kamis dan dia sakit pada hari Kamis, maka dia akan mati di bekam tersebut. Di mana ketemu hadisnya? Sunan Abu Daud. Sejarah. Nah, dalam kitab Tarikh Khulafa. Dalam kitab Tarikh Khulafa ada sebuah riwayat dikatakan, janganlah kamu berbekam pada, siapa yang berbekam pada hari Kamis,
lalu dia sakit asbab bekam itu, maka dia akan mati. Maka bekam itu hari Selasa, hari Senin, hari udah lupa. Lihatlah catatan antum kembali, kan sudah suruh rangkum hal-hal yang berkaitan dengan pengamalan harian. Kemudian tanggalnya 17 ke atas. Tanggal 17. Apa saja? Kepala susah menghafal, bekam setiap bulan. Kepala susah menghafal, ngantuk di kepala juga, dan di mata, dahi pelipis, kemudian 2 titik di belakang leher, belakang kepala. Pokoknya antum kepala aja lah bekam semuanya. Itu mesti ngantuk berat, malas, nggak lengket hafalan, susah paham, apalagi banyak yang dipikirkan, bekam di kepala. Khair, itu pesan malaikat. Berarti penting. Kenapa Nabi dikatakan penting? Karena setiap malaikat berpesan dengan hal yang sama. Ma masakhallahu ta'ala min syai', tidak merubah wujud, tidak merubah wujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu, fakana lahu akibun wala naslun, lalu ada bagi sesuatu tersebut generasi dan juga tidak ada keturunan. Masakha merubah wujud. Merubah wujud maknanya azab yang diturunkan kepada satu kaum dengan merubah wujudnya. Di antaranya kaum Yahudi, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang terkutuk. Yahudi pernah dikutuk jadi babi, pernah dikutuk jadi kera. Nah, umat-umat yang dikutuk oleh Allah berubah menjadi hewan. Hewan itu tidak ada generasi dan keturunannya, nggak akan ada. Jangan sampai berpikiran beli buruk atau kera, pintar sekali dia manjat kelapa, bagus pokoknya nilainya 1, nomor 1 daripada banyak-banyak yang lain. Tung katakan nih keturunan Yahudi yang jadi kera. Enggak ada itu. Nah, karena hewan yang terkutuk itu dia tidak punya generasi dan tidak punya keturunan. Yang ada di muka bumi itu hewan, itu murni dari hewan, bukan daripada keturunan manusia yang dikutuk. Khair. Ma minal anbiya min nabiyyin, tidak ada dari para nabi. Ma minal anbiya, tidak ada dari para nabi. Min nabiyyin, dari seorang nabi pun, kecuali waqad u'tiya, sungguh diberikan kepadaku, minal ayat, dari mukjizat, ma misluh, sesuatu semisalnya Nabi, amana alaihil basar, yang beriman di atasnya oleh manusia. Kata baginda Rasul, setiap mukjizat yang pernah diberikan kepada Nabi sebelum saya, mukjizat yang mirip itu pernah, mukjizat yang mirip juga diberikan kepada saya. Contoh, Nabi Isa menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Nabi juga pernah menghidupkan orang mati. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, baginda Rasul juga menyembuhkan orang sakit.
Nabi Soleh mengeluarkan onta dari batu, baginda Rasul apa sama beliau? Baginda Rasul yang mirip? Hah? Apa? Memecahkan batu? Enggak, yang mirip. Onta keluar dari batu bagi Nabi Soleh, kepada Nabi ada yang mirip. Itu ada sesuatu yang disusun oleh para ulama. Nabi Isa menurunkan hidangan dari langit. Baginda Rasul itu menggandakan hidangan. Hidangan yang segelas susu yang hanya cukup untuk 2 orang, itu cukup untuk 70 sampai 100 orang. Hidangan Sayyidina Abu Talha yang cukup untuk 7 orang, itu cukup untuk 100 orang. Itu maknanya. Sampai Nabi Musa membelah lautan, baginda Rasul membelah bulan. Jadi setiap mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, semua mukjizat itu diberikan kepadaku yang mirip dengan mukjizat tersebut, yang menyebabkan orang beriman. Sehingga harapan Nabi adalah wa innama kana alladhi utituhu wahyan. Hanya saja adalah sesuatu yang diberikan kepadaku akannya itu wahyu yang mewahyukan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Jadi pemberian khusus Nabi, pemberian khusus mukjizat kepada Nabi Muhammad adalah wahyu. Sehingga kalau ditanyakan apa mukjizat Nabi yang paling besar, ulama mengatakan Al-Quranul Karim. Tapi tidak ada pertanyaan apa mukjizat Nabi Musa yang paling besar, kitab Taurat, itu tidak. Tidak ada jawaban begitu. Mukjizat Nabi Musa pasti jawabannya tongkat menjadi ular, tangan putih membelah lautan, air keluar daripada batu, sementara Nabi air keluar daripada jari. Nabi Musa dari batu, Nabi dari jari. Ada kemiripan. Yang khusus kepada Nabi adalah wahyu. Sehingga harapan Rasul adalah ada mukjizat khusus bagi Nabi, ada mukjizat yang mirip kepada seluruh Nabi sebelumnya diberikan pada Nabi Muhammad. Fa'arju, aku berharap, an akuna, bahwa adalah aku aksarahum tabi'an yaumal qiyamah, yang paling banyak di antara mereka pengikutnya pada hari kiamat. Aku berharap bahwa adalah aku yang paling banyak di antara mereka pengikutnya pada hari kiamat. Kenapa paling banyak? Karena mukjizat yang menyebabkan umat sebelumnya beriman dengan Nabi mereka semuanya diberikan kepadaku, dan aku mendapatkan tambahan mukjizat khusus, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Quran mukjizat bagi Nabi dan kitab yang lain tidak mukjizat bagi Nabi yang lain? Karena kitab yang lain diturunkan langsung dari langit, berbentuk kertas atau kayu yang bisa disentuh, bisa dilihat, dan nabinya bisa tulis baca. Sementara Quran diturunkan kepada Sayyidina Muhammad dengan perantara malaikat Jibril, bukan langsung. Kemudian nabinya sendiri tidak pandai tulis baca, sehingga jadi mukjizat. Al-Quranul Karim itu tidak bisa mampu ditandingi oleh siapapun, tidak bisa dirubah oleh umatnya. Sementara kitab Taurat, kitab Injil itu bisa dirubah oleh umatnya, bisa ditambah, bisa disisipkan. Tapi Quran satu huruf pun tidak ada penambahan. Kalaupun terjadi, pasti akan ada buktinya, pasti akan terbongkar penambahan pada Al-Quranul Karim. Ini namanya mukjizat.
Tidak ada Taurat dan Injil dihafal, melainkan oleh nabinya dan orang-orang khususnya saja. Nah, tapi Al-Quranul Karim bisa dihafal oleh umat Nabi Muhammad dengan mereka yang usia sekecil-kecilnya. Itu disebut dengan mukjizat. Berarti yang antum hafal itu mukjizat. Nah, maka jangan cari karamat lagi kalau sudah punya 30 juz. Sudah ada mukjizat pada diri antum. Tinggal dipakai aja lagi. Bukanlah dipikirkan keluarkan tangan lalu keluar api, begitu tidak. Nah. Khair. Ma minaz zakari, ma minaz zikri, tidak ada dari zikir yang lebih baik dari kalimat la ilaha illallah. Ingat, I jelas, illallah juga jelas. La ilaha illallah. Nah, karena kesalahan kata Imam Dusuki yaitu pada kalimat ilah illallah, itu sering salah baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, apa itu kalimatnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus jelas la ilaha illallah. Dia zikir dia 1000 kali dengan kalimat la ilaha illallah, tidak datang faedahnya karena salah baca. Dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul sepintas selalu, tapi salah. Sehingga sebelum kita zikir, kita katakan afdaluz zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Hanya nggak boleh panjang. La ilaha illallah. Nggak boleh panjangkan hanya. Kalau sengaja memanjangkan hanya, kembali kepada kalimat ilaha, ini dianggap sebuah kesalahan. Karena ilaha tadzkir, bukan muannas. La ilaha nggak ada artinya. La ilaha illallah, rusak maknanya. Wala minad du'a, tidak ada dari doa yang lebih baik daripada istighfar. Ini doa terbaik. Astaghfirullahaladzim, doa terbaik kaki. Kenapa dikatakan istighfar itu doa? Karena istighfar adalah minta ampun kepada Allah. Ampun, aku minta ampun kepadamu wahai Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Secara lafaz menurut ilmu ma'ani itu adalah khobar, tetapi secara makna dia adalah insya'iyah. Istaghfirli ya Rabbi, ampuni aku wahai Allah. Nah, disebut dengan hikayatul lafzi, insya'iyatul makna. Hikayatul lafzi atau khobariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Itu menurut sudut pandang ilmu ma'ani. Paham Zakawi? Maksudnya adalah redaksinya berita, tapi maksudnya bermohon. Itu namanya khobariyatul lafzi, insya'iyatul makna. Paham? Saya datang, maaf, ada kawan datang ke rumah antum jam 1. Kawan itu bilang, saya belum makan. Berita nggak itu? Berita. Nah, antum jawab apa? Nah, iya gitu. Bukan. Itu berita, tapi maksudnya ada kasih saya nasi.
Itu maknanya. Nah, begitu juga lah astaghfirullahal azim. Aku minta ampun kepada Allah. Itu kan berita. Tapi maksudnya adalah ampunilah aku wahai Allah. Aku belum makan, itu berita. Maksudnya ketengahkan nasi. Perintah maknanya. Jadi sebetulnya ilmu ma'ani itu ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Minang. Jadi mudah untuk dipahami ilmu ma'ani. Nah, jadi sebaik-baik doa adalah astaghfirullah, karena kita minta ampun dari dosa. Karena kalau sudah diampuni dari dosa, pasti Allah kasih rahmat. Kalau sudah dapat rahmat, pasti masuk surga. Maka dikatakan doa terbaik pengampunan dari Allah, minta ampun, istighfar. Ma minal qulubi qalbun, tidak ada dari hati-hati. Hati-hati di sini hati-hati, bukan hati-hati. Tidak ada dari hati-hati qalbun, satu hati pun, kecuali walahu sahaba, baginya hati ada awan, pakai sin, sahaba, awan. Kalau sahaba, sahabat. Kalau sahaba, awan. Kalau bahasa Indonesia para sahabat, artinya para awan. Jangan baca sahabat, sahabat. Walahu sahaba, baginya hati ada awan. Kasahabatil qamar, seperti awan bulan. Awan bulan. Bainamal qamaru yudhi'u, ketika bulan sedang bersinar, iz allathu sahaba, tiba-tiba menutupi akannya bulan oleh awan. Fa'azlama, lalu gelap ia bulan. Istajallat, tiba-tiba hilang ia awan. Kemudian terang lagi bulannya. Nah, setiap hati seperti itu. Setiap hati seperti itu. Maka jangan risau. Kenapa perasaan saya hari ini agak beda ya? Sedih gitu. Biasa itu, memang itu kondisi hati. Kemarin antum ceria, sekarang kok cemburut? Berarti hatinya sedang tertutupi awan. Biarkan saja, sebentar lagi awan itu akan hilang. Nah, jangan dipertahankan awan di atas hati sehingga mendung melulu. Awan itu perlu digeser. Yang menggesernya adalah angin. Nah, perlu hati itu diangin-anginin, ditiup-tiup dengan angin. Angin zikir, angin muzakarah, angin tanasuh, saling menasihati, angin motivasi, dan angin-anginan yang lain. Kadang-kala kan ketika ngobrol sama seseorang itu hilang beban pemikiran, itu berarti awannya sedang menyingkir. Tadi suntuk sekali, Allah, dengar sepenggal taklim sore, semangat lagi. Itu kondisi hati. Nah, jadi kata Nabi, seluruh hati itu punya awan, seperti awan yang menutupi bulan. Ketika bulan bersinar, tertutupi oleh awan, maka bulannya gelap, kemudian awan itu akan segera hilang. Semakna dari hadis Nabi, setiap manusia punya futur. Jangan sampai futur itu kepada maksiat, bosan. Jangan sampai pelampiasan bosan kepada maksiat. Nah, tapi kepada ibadah yang lain. Kepada ibadah yang lain.
Itu sebabnya zikir itu bermacam-macam bentuknya, ibadah itu bermacam-macam gayanya. Ke kepala, ibadahnya sifatnya berlari-lari, ada sifatnya ibadahnya keliling, ada sifatnya ibadah diam, ada sifatnya ibadah tidur. Tidur juga ibadah. Kailula, jangan kailullah, kailula. Nah, nggak ada kailullah, kailula. Nah, lah di situ kan kalimat Allah, tapi satu kata. Hadis berikutnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min adamiyin, tidaklah dari manusia kecuali fi ra'sihi hikmah, pada kepalanya ada kendali. Pada kepalanya ada kendali, biyadi malakin, di tangan malaikat. Seluruh manusia di kepalanya ada kendali di tangan malaikat. Fa idza tawaddu'a, apabila tawadu ia manusia, apabila merendahkan diri ia manusia, qila lil malak, maka akan dikatakan kepada malaikat, irfa hikmata, angkat tali kendalinya. Wa idza takabbaru, apabila sombong ia manusia, qila lil malak, akan dikatakan kepada malaikat, dok hikmata, rendahkan tali kendalinya. Itu sesuai dengan mafhum hadis yang berbunyi, man tawaddu'a hakadha rafa'allahu hakadha. Yang tawaduk begini, Allah angkat begini. Sejauh mana dia merendahkan diri, sejauh itu dia akan naik ke atas. Jadi ibarat antum pernah belajar di TK, Diki pernah masuk TK, ada main yang jongkal balik itu. Nah, sejauh mana antum rendahkan bagian sisi papan ini ke tanah, semakin tinggi kawan di sebelah sana. Antum hentakkan di sisi sini, melambung dia ke langit. Nah, itu sistem tawadu. Nah, tapi itu dia sifatnya kan beda orang. Ini dengan orang yang sama. Jadi kalau dia merendahkan diri, Allah akan angkat dia. Kalau dia menyombongkan diri, Allah akan rendahkan dia. Khair. Ma min du'ain, tidaklah dari doa, tidaklah dari seseorang, ma min ahadin, kalau ada huruf ma setelahnya ada illa, itu artinya manafi, maknanya tidak. Maka dibaca dua hadisnya, ini ma apa ini? Ma berarti apakah? Apakah ma berarti sesuatu? Apakah ma yang berarti selama? Apakah ma yang berarti tidak? Apakah ma yang tidak ada artinya? Ma yang bertanya istifham. Ma yang berarti sesuatu namanya ma mausul. Ma berarti selama namanya ma masdariyah. Ma berarti tidak, manafi. Jadi bukan sembarang diartikan ma. Ada ma yang enggak boleh diartikan, innama. Itu bukan sesungguhnya sesuatu artinya. Ma itu enggak diartikan lagi, innama, hanya saja. Ma-nya hilang mananya. Khair, cepat selesaikan Qur'annya. Baca nahu. Ma min ahadin, tidak dari seorang pun, yad'u bidu'ain, yang berdoa dengan doa, kecuali atahullahu ma sa'al,
memberikan kepada orang tersebut oleh Allah apa yang telah dia minta. Atau cara yang lain, kaffa anhu minas su'i misla, Allah akan tahan darinya dari perkara jelek semisalnya yang diminta. Malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa dengan dosa, au qati'ati rahimin, atau memutus silaturahim. Selama dia tidak berdoa dengan dosa, meminta dosa, atau memutus silaturahim. Misalnya antum doa minta uang 10 juta. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah berikan uang yang 10 juta tersebut. Kemungkinan kedua, Allah elakkan musibah yang kalau terjadi akan dibayar dengan nilai 10 juta. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi istijabah doa dari Allah itu tidak mesti memberi apa yang kita minta, bisa saja mengelakkan sesuatu yang tidak baik yang nilainya sama dengan apa yang kita minta. Kecuali doa yang tidak dikabulkan, satu minta dosa. Ya Allah, berilah saya waktu untuk merokok. Mana ya Rabb, kabulkan doaku, saya mau merokok sebatang. Itu enggak dikabulkan oleh Allah. Itu kalau terkabul juga, itu setan yang membantu antum. Ya Rabb, lupakanlah uang dia, lupakanlah, mau sambil lupakan. Ada orang beruduk di tempat uduk, handphone taruh di situ, doa, ya Allah lupakan dia, lupakan. Itu doa dosa namanya. Itu enggak akan dikabulkan oleh Allah. Satu, kedua, memutus silaturahim. Tapi selagi doa kebaikan pasti Allah kabulkan. Jadi setiap doa yang dibaca itu kita tinggal aminkan, panjang-panjang doanya, macam-macam bentuk doanya. Tapi jangan setiap doa diaminin, didengari dulu baik-baik. Ini doanya betul atau enggak ini? Ini minta apa? Jannati minan nar. Bingung malaikat buatannya, surga dari api. Orang baca najat wan najata minan nar, keselamatan dari neraka. Dia minta jannata minan nar. Najata, bukan jannata. Wa jannati minan nar. Ya Allah, minta surga dari api. Kata Allah, pikir saya enggak pernah rasanya buat surga dari api. Salah-salah baca doa. Doa siapa itu? Doa siapa? Yang minta surga dari api? Siapa? Sultan. Hati-hati doa minta surga dari api. Surga dari tembok saja enggak ada. Surga dari kayu saja enggak ada, apalagi dari api. Ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yusallimu alayya, yang mengucapkan salam kepadaku. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu setiap tasahud. Assalamu alayka ya Rasulullah, kecuali raddallahu alayya ruhi, mengembalikan oleh Allah kepadaku akan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku jawab atasnya ucapan salam. Nah, maka ketika baca assalamu alayka ayuhan nabiyyu
wa rahmatullah wa barakatuh. Itu dalam batin, dalam hati antum dengarkan jawaban daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besok malam Maulid, yang asal baca Maulid tapi hadirkan makna jawaban baginda Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, Nabi jawab salam saya. Salam lagi, Nabi jawab salam saya. Salam lagi, Nabi jawab salam saya. Khair. Nah, begitu juga salawat. Setiap diucapkan salawat, maka Allah akan kirim malaikat beritahukan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Hafiz Pariaman mengucapkan salam kepadamu wahai Rasulullah. Nah, kalau sekiranya setiap hari ada 100 kali nama kita dilaporkan ke Nabi, setiap hari 100 kali, setiap hari 200 kali, besok pulang ke akhirat, mau pergi ke telaga, itu nggak perlu memperkenalkan diri. Hafiz ini, nah, kamu kan yang tiap hari nama kamu kasih tahu malaikat. Sibuk aja malaikat kasih tahu nama kamu sama saya. Nah, itu fadilah selawat. Yang malas berselawat, hari Jumat selawat sebanyak-banyaknya dirutinkan. Ini saya lihat ruh selawat pada antum dah hilang. Nah, mungkin waktu pondok di atas itu saya lihat banyak yang punya nur selawat. Sekarang nur selawatnya nggak ada lagi. Mungkin dah bosan kali, atau dah terkenal sekali. Orang yang banyak dan selawatnya itu ada bentuk apa itu? Oh, dalam dirinya ada sesuatu pokoknya yang lahir dalam apa sinaran dari hatinya, perilaku dan sebagainya. Selawat sehingga dikenal oleh Nabi Muhammad, sehingga tidak perlu memperkenalkan diri. Ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia menyesal. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yang mutu, yang meninggal dunia kecuali dia menyesal. In kana muhsinan, jika dia orang baik, nadima alla yakuna zdada, dia menyesal bahwa tidak ada ia itu melebihkan kebaikan. Wa in kana musian, jika ada ia orang jelek, jika ada ia orang berbuat dosa, nadima alla yakuna naza, menyesal bahwa tidak ada ia itu meninggalkan kejahatan tersebut. Jadi semuanya serba menyesal. Orang baik meninggal menyesal. Kenapa ya? Enggak saya tambah rakaatnya? Kenapa enggak saya banyakkan jumlahnya? Kenapa enggak istiqomah saya lakukan? Nah, kenapa saya tidak lakukan ini dan ini? Tapi ketika yang meninggal adalah pendosa, kenapa saya tidak tinggalkan dosa itu? Kenapa penyesalan itu muncul? Orang baik menyesal karena melihat besarnya balasan kebaikan. Pendosa menyesal karena terlalu besar balasan dosa. Sehingga orang kafir berputus asa, sehingga kepengen jadi hewan ternak saja. Ya laitani kuntu turoba, mirip dengan hewan ternak jadi tanah. Nah, ma min ahadin yuhdits fi hadzal ummah,
tidak ada seorang pun yang menciptakan perkara baru. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yuhdisu yang menciptakan perkara baru pada ini umat, hadasan, akan satu perkara baru, lam yakun, yang tidak pernah ada, payamuta, lalu orang tersebut meninggal dunia, sehingga menimpa akannya orang itu oleh demikian perkara baru tersebut. Maksudnya efek negatif perkara baru tersebut. Nah, secara zahir hadis ini mendukung pemahaman Wahabi Salafi. Nah, secara zahir, tapi secara mafhum hadis dijelaskan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Penafsiran perkara baru di sini adalah lam yashhad lahu aslun min usulis syariah wa lam yadkhul tahta qawaniniha. Perkara baru yang dimaksudkan adalah perkara baru yang tidak didukung oleh dalil syariat dan tidak masuk di bawah undang-undang syariat. Perkara baru yang dimaksudkan adalah perkara baru yang tidak ada dalil syariat dan tidak masuk dalam undang-undang syariat. Tapi kalau perkara baru yang masih di bawah naungan undang-undang syariat, itu enggak masuk dalam hadis ini. Kenapa ada bahasa undang-undang syariat? Karena hadis yang lain mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa min. Karena ada hadis bunyinya begitu. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa min. Siapa yang membuat perkara baru pada agama kami yang dia tidak termasuk bagian agama. Khair. Maulid Nabi. Di mana undang-undang syariat dan Maulid Nabi? Pertama, karena dari Maulid Nabi adalah membaca sirah Nabawi. Membaca sirah Nabawi adalah bagian di bawah undang-undang syariat. Yang kedua, di dalam Maulid Nabi ada ijtima, perkumpulan di atas kebaikan di bawah undang-undang. Masuk dalam undang-undang memberi makan sesama muslim. Yang keempat, ada bahasa di sana musafahah. Dan masuk dalam undang-undang tidaklah berjabat tangan dua orang muslim melainkan bergugur dosa-dosa. Yang kelima, ada bahasa i'tikaf di masjid. Kemudian di bawah undang-undang orang yang i'tikaf di masjid mendapatkan fadilah sekian dan sekian. Keenam, ada sumbangan kotak infak yang dijalankan, masuk di sana berinfak dan bersedekah. Jadi di mana letak bid'ahnya? Begitu cara sudut pandang menilai perkara baru. Kalau bukan dengan sudut pandang demikian, berarti yang pertama melakukan perkara baru adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Zaid bin Thabit karena telah membukukan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab karena telah membuat sholat tarawih berjamaah. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan karena telah menambah azan Jumat satu kali. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena beliau menetapkan satu bahagian dari ilmu faraid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti pemahaman Salafi Wahabi tentang perkara baru itu tidak sejalan dengan pemahaman para sahabat. Nah, perkara baru yang masukkan di sini seperti perkara baru yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Satu, mengangkat anak angkat.
Kemudian salaman yang dasar itu ada anak angkat saya, guru tarikat misalnya, ke mursyid, pak kiai dengan santriwati. Itu perkara baru. Atau apalagi tadi yang kita tarik ulama, akidah, tidak apa namanya? Mana yang belajar? Koromiti. Nah, yang mengatakan mandi wajib tidak wajib, mandi junub tidak wajib, tidak wajib sholat madhab Ka'bah. Itu yang disebut perkara baru. Jadi siapa saja buat perkara bid'ah sesat, maka dia akan menerima efek buruk dari perkara tersebut sebelum dia meninggal dunia. Lihat pencetus pemahaman liberal di Indonesia di akhir usia dia, sakaratul maut, tidak disebutkan namanya, itu cari sendiri, membawa ajaran liberal ke Indonesia. Matinya sangat disayangkan. Begitu juga yang jelas Mustafa Kamal Atatürk dengan perkara bid'ah dia buat azan dengan bahasa Turki, dia akan terima akibatnya sebelum mati, sehingga susah mati, tak bisa dikubur dalam tanah. Itu maksud dari perkara baru. Tapi tidak ada pengarang qasidah burda, pengarang simtud duror, pengarang berzaji, pengarang majnun mawalid, pengarang hibah yang matinya jelek gara-gara mengarang maulid Nabi. Ada? Tidak juga Maulana Yes meninggalnya jelek gara-gara membuat perkara baru, yaitu pergerakan tabligh seperti pemahaman Wahabi. Berarti perkara baru yang dimaksud adalah perkara baru yang tidak ternaungi dengan hukum dan qaid umum. Antum tapi sampai kecil gak mengerti, dia gak mengerti dulu. Ini bagian penting untuk para tafakuh dalam memahami hadis tersebut. Hadis berikutnya, ma min ahadin, tidak ada seorang pun yudkhiluhullahul jannah, yang memasukkan akannya orang oleh Allah ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang masukkan akannya orang oleh Allah ke dalam surga kecuali zawwajahu, mengawinkan ia Allah akan orang tersebut dengan isnatai wa sab'ina zawjatan, 72 istri. Nah, ini minimal seluruhnya, termasuk yang paling terlambat masuk surga, termasuk yang paling akhir masuk surga, yang dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, kemudian disuruh masuk surga, kemudian dikatakan, ya Allah, surga dah penuh. Datang dia sama Allah, kata Allah belum penuh, pergilah kamu. Pergi lagi dia ke gerbang surga, dia itu dikhayalkan kepadanya surga dah penuh. 3 kali dia bolak-balik. Kata Allah, coba kamu pikirkan berapa surga yang mau. Maka kebayang oleh dia dunia, itu yang paling besar dan benar dia, dunia. Nah, untuk kecil untuk bilang apa? Dosa kamu sebesar dunia. Ada yang lebih pada itu lagi? Itu dunia itu yang paling besar, sehingga dikatakan dunia. Maka Allah katakan, walaka asru amthaliha, kamu dapat 10 kali dunia. Apa kata dia? Ya Allah, apakah engkau memperolok-olok aku? Masa sekarang terlambat masuk neraka dapat surga 10 kali dunia? Atu jazuni wa antal wa antal
rupa hadisnya, wa antal jabbar, maka engkau memperolok-olok aku, sehingga Nabi senyum merayakan hadis tersebut. Di 10 kali dunia yang paling terakhir masuk surga, itu pun istrinya 72 orang. Ini minimal, jumlah minimal. Sintaini minal hurul ain, 2 orang daripada bidadari. Wasab'in, sementara 70 orangnya lagi min mirothihi, dari warisannya seseorang dari penghuni neraka. Dari warisannya seseorang dari penghuni neraka. Karena penghuni neraka jatah bidadarinya nggak kepakai. Nah, itu akan dibagikan kepada penduduk surga. Sebagaimana jatah azab di neraka tidak kepakai untuk ahli surga, itu akan dibagikan kepada ahli neraka. 2 milik pribadi, 70 warisan ahli neraka. Ada jatah Abu Jahal, ada jatah Abu Lahab, ada jatah Umayyah bin Khalaf, ada jatah apa tuh yang meninggal non muslim pokoknya, menurut akidah kita tentunya. Min ahlinna ma minhunna illa wahidah illa walaha qubulun syahid, tidak dari mereka bidadari, tidak dari mereka 72 istri, 1 orang pun kecuali baginya kubul syahid. Nah, itu lihat di kamus, saya nggak jumpa dia tadi. Nah, hanya tapaku, tolong tapaku nanti dia di kamus. Tidak ada seorang pun dari mereka 72 bidadari, 72 istri, kecuali baginya ada kubul syahid, dan tidak ada baginya ahli surga zakarun la yasni, zakarun la yansani, zakar yang tidak yansani. Yansani itu pun nggak tahu juga saya artinya. Dia kamus timbang zahar ya. Ma min ahadin yu'ammaru ala asyara fasaidan. Terakhir, 2 terakhir, 3 terakhir. Nanti menyesal masuk surga. Kenapa ya enggak ditambah sampai jam berapa lagi? Tidak ada dari seorang pun yu'ammaru yang dijadikan amir atas 10 orang. Tuh, amir markas 14 orang, 13 orang. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yu'ammaru yang dijadikan amir di atas 10 orang atau lebih, kecuali ja'a yaumil qiyamah, datang ia pada hari kiamat, fil asfad wal aghlal, pada kekang dan belenggu, pada rantai dan belenggu. Siapa amir? Mobil 1 pulang, mobil 2 pulang, mobil 3 pulang. Amir kamar sulfa 1 pulang, sulfa 2 pulang. Kalau anggota makmurnya 10 lebih, dia akan datang pada hari kiamat begini, tangan dibelenggu, leher dibelenggu. Yang akan menyelamatkan dia adalah keadilannya. Keadilannya. Yang kecil melakukan pelanggaran dilapor, yang besar tidak. Besok amirnya dibelenggu. Amir kamar yang bukan kawannya tidak piket dilapor, kalau kawannya nggak dilapor, besok pulang ke akhirat dibelenggu. Jadi amir. Apalagi kalau dia amir Sumatera Barat, gubernur, amir Indonesia, presiden. Oh, itu ribet lagi urusannya di akhirat. Maka nggak usah mencalon jadi pemimpin, urus diri masing-masing saja.
ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah, tidak ada dari seorang pun, ma min ahadin, tidak ada dari seorang pun yakunu, yang ia menjadi, ala syai'in, di atas sesuatu, min umuri hadhil ummah, dari urusan ini umat, fala yang lam neraka, menjadi qadhi, menjadi lurah, RT, bupati, camat, semua kalau tidak adil, termasuk jadi amir-amir bagian agama, bagian zakat, bagian haji, pemimpin umroh dan sebagainya, bagian bantuan, bagian konsumsi, bagian bagi nasi. Nah, adil bagi nasi. Adil itu adalah menempatkan pada posisinya, bukan adil sama banyak, menempatkan sesuai dengan posisinya. Kalau di nampan itu ada kawan-kawan dewasa, jumlahnya lebih banyak. Satu nampan 4 orang, kecil-kecil nampan 5 orang, kecil sekali itu kelingking itu nampan 5 orang, 6 orang. Musuh kali itu nampak bisa 3 orang. Nah, itu namanya adil. Kalau memberikan porsi yang sama kepada Diki dan Afra, sama porsinya itu zolim kepada Afra. Itu namanya zolim. Nah, terakhir, ini baru terakhir. Ma min ahadin ila fi ra'si huruf min al-juzam tamfir, tidak ada seorang pun kecuali di kepalanya ada urat-urat, tidak ada seorang pun kecuali di kepalanya ada saraf-saraf, ada urat-urat, min al-juzam, dari kusta, tamfiru, yang akan bergerak, bergetar, kencang, kendur. Itu mana tampir. Faiza haja, apabila dia kencang, sallallahu alaihi zukam, maka menimpakan oleh Allah kepada orang tersebut akan flu, zukam. Fala tatadawaw lahu, maka tidak perlu kalian berobat untuk zukam. Maka tidak perlu kalian berobat untuk zukam. Zukam itu kan penyakit. Zukam itu efek dari urat yang konslet di kepala. Maka perlu dibekam di kepala, atau dipijat di kepala, atau betulkan sedikit di tiang. Nah, uratnya agak kendor gitu. Apa nih tersumbat yang saya? Gak perlu cari obat. Nabi bersabda, seluruh manusia ada urat di kepalanya yang bisa menimbulkan kusta. Kemudian urat itu akan kendor kadang-kadang, kendor kadang-kadang aman dia, kencang, kadang-kadang naik, maka akan menimbulkan penyakit flu. Nah, flu tidak perlu diobati. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Persiapan sholat Isya.